Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Amrin Nurfaini SSTMMH selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang kami hormati dan kami banggakan teman-teman kelas HTN 1B. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Siti Nur Rohmah selaku moderator, Putri Wulandari, Zunia Nur Azizah, dan Muhammad Fakih Alauddin. Pada hari ini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu. Materi pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ketuhanan yang Maha Esa adalah realitas dalam kehidupan bermasyarakat dengan keragaman agama dan kepercayaan, tapi masih tetap bisa hidup berdampingan secara damai, saling menghormati satu sama lain, bahkan bisa berhasil secara bersama-sama mendirikan NKRI. Adapun makna ketuhanan yang Maha Esa, yaitu 1. Pengakuan, kepercayaan, dan keyakinan. 2. Taat dalam beragama. 3. Kebebasan dalam beragama. 4. Tidak ada paksaan untuk beragama. 5. Saling menghormati dan menghargai. Ilmu pengetahuan harus tetap menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, keseimbangan antara akal, rasa, dan kehendak. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam semesta yang diolahnya. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dalam mengamalkan komitmen etis ketuhanan ini, Pancasila harus didudukan secara proporsional, bahwa ia bukanlah agama yang berpotensi mengatur sistem keyakinan, sistem peribadatan, sistem norma, dan identitas keagamaan. Nilai ketuhanan mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa religius, bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati antar umat beragama, tidak ada paksaan atau berlaku diskriminasi antar umat beragama. 2. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran dan sikap perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama, atas dasar tuntutan hati nurani masing-masing, dengan memperlakukan sesuatu hal dengan sebagaimana semestinya. A. Memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok atau lapisan tertentu. B. Memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Membangun iptek harus berdasarkan kepada usaha-usaha, yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat manusia. C. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabadikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat memiliki ilmu pengetahuan. Strategi pengembangan iptek Pancasila sebagai dasar nilai sebagai berikut. Yang pertama, dengan sila pertama, menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. 2. Dengan sila kedua, untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok lapisan tertentu. 3. Dengan sila ketiga, solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi. 4. Dengan sila keempat, penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dan dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Yang kelima, melalui sila kelima,
Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Yang keenam, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Dan yang terakhir, 7. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Poin ketiga, yaitu nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam Sila Persatuan Indonesia, masyarakat berperilaku sesuai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, kepentingan bangsa dan negara lebih penting dari urusan pribadi. Sila ketiga sangatlah tercermin dari adanya sikap kita untuk menghargai dan menghormati sesama warga negara. Adapun arti dan makna dari Sila Persatuan yaitu nasionalisme, cinta bangsa, dan tanah air, mengalahkan persatuan dan kesatuan Indonesia, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan warna kulit, menumbuhkan rasa senasib dan seperjuangan atau sepenanggungan. Contoh persoalan atau kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan yaitu walaupun mempunyai banyak perbedaan seperti agama, warna kulit, dan bahasa, tetap harus saling menghargai. Sila ini menambahkan sifat persatuan untuk menciptakan kerukunan kepada rakyat Indonesia. Materi keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. 1. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. 2. Iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. 3. Proses sebuah keputusan yang berlandaskan musyawarah mufakat akan mendatangkan hasil yang lebih baik. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pengembangan iptek secara demokratis. 5. Pengaruh nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan iptek adalah meningkatkan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan suatu karya cipta dalam bidang apapun untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. 6. Esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai tapi terikat oleh nilai. Pengertian keadilan. Keadilan berasal dari kata adil. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama. Adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya. Ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan dilalui. Skala keadilan sangat bervariasi dari suatu tempat ke tempat lain. Setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dan masyarakat tersebut. Di Indonesia, keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam kehidupan bersama. Apapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikatnya keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia, dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan
bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama. Keadilan menurut filosof teori keadilan Aristoteles adalah karyanya yang berjudul Etika Nikomedia, menjelaskan pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan yaitu ketaatan terhadap hukum politis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis, adalah keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum, berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya, semua orang-orang sama di hadapan hukum. Kemanusiaan kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya sesuai kemampuan dan prestasinya. Selain itu, Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan, adalah hukum yang pantas bagi pelaku kejahatan, sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan. Nah, kita sudah mendengarkan penjelasan materi tentang Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu dari beberapa presentator materi tadi. Supaya pengetahuan kita tidak berhenti dari sini saja, saya akan membuka sesi diskusi yang mana teman-teman bisa menanyakan, menyanggah, atau memberikan tanggapan. Dari kelompok kami hanya membatasi 3 pertanyaan saja. Terima kasih untuk Ibu dosen dan teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami. Demikian hasil diskusi dan juga presentasi dari kelompok 9. Jika ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.